Hai teman-teman, sekarang saya akan bercerita pengalaman tes TOEFL IBT dan GRE beasiswa Fulbright. Tahap ini sangat challenging karena para kandidat akan menghadapi dua tes dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Aminef sebagai perwakilan Fulbright di Indonesia akan mengurus semua yang berkaitan dengan tes mulai dari registrasi, pembayaran, dan lain sebagainya. Jadi, para kandidat hanya perlu belajar dan melaksanakan tes. Sementara itu, IIE sebagai mitra Fulbright akan menentukan apakah kandidat perlu tes kembali atau tidak. Nah, biasanya standar nilai minimal TOEFL IBT untuk calon mahasiswa master adalah 80 dan dokter 90. Sementara itu, nilai GRE yang sudah dianggap bagus adalah kuantitatif 150, verbal 150, dan analytical 3,5. Nilai TOEFL dan GRE yang dibutuhkan sangat bervariasi tergantung universitas yang dituju. Jadi pengalaman setiap kandidat dalam tahap ini relatif berbeda. Semua tergantung rekomendasi IIE. Ada kandidat yang mengikuti tes TOEFL dan GRE hanya sekali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Selama ini merupakan rekomendasi IIE, semua biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tes akan ditanggung Fulbright. Nah, sekarang kita bahas tentang tesnya ya. Jadi teman-teman, TOEFL IBT itu terdiri dari 4 sesi dan sesi reading itu sampai 72 menit waktunya, jumlah pertanyaan 40, listening sampai 57 menit, jumlah pertanyaan 39, speaking itu hanya 17 menit, nah jumlah pertanyaan itu ada 4, terus ada writing itu 50 menit dan jumlah pertanyaan hanya 2. Nah, untuk info lengkap mengenai TOEFL IBT tersedia di its.org. Sementara itu, sumber belajar online yang bagus menurut saya adalah ini, Brandon Seo. Terus yang kedua, TOEFL Success. Dan yang ketiga, ini Full TOEFL Mastery. Tapi setelah mendapatkan pelatihan, nah ini resources dari Kaplan sangat bagus. Selanjutnya adalah GRE atau Graduate Record Examinations. Nah, di sini terdiri dari 3 sesi. Yang pertama adalah Analytical Writing, waktunya 60 menit. Dan di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama kita harus menganalisa sebuah isu dan yang kedua menganalisa sebuah argumen. Nah, di sana kita menuliskan hasil analisa tersebut. Terus bagian kedua ada verbal reasoning, waktunya juga 60 menit. Nah, ini terdiri dari 2 sesi, masing-masing sesi ada 20 pertanyaan. Jadi total 40 pertanyaan. Nah, dalam verbal listening kita akan menghadapi soal-soal berkaitan dengan reading comprehension, text completion, dan sentence equivalence. Selanjutnya ada quantitative reasoning, waktunya 70 menit dan jumlah soal 40. Nah, di sini teman-teman akan menghadapi soal yang berkaitan dengan aljabar, geometri, aritmatik, dan analisis data. Yang terakhir adalah unscored and research sessions. Nah, ini waktunya beragam, nomor pertanyaannya, jumlah pertanyaannya juga beragam. Nah, tapi ini tidak dinilai ya, dan kita tidak diberitahu. Jadi semua soal ya tetap harus kita kerjakan karena kita tidak tahu mana yang dinilai, mana yang tidak. Nah, teman-teman, berikut adalah sumber belajar online untuk GRE yang menurut saya sangat bagus. Yang pertama adalah Greg Math. Yang kedua, Manhattan Prep GRE. Yang ketiga, The Tested Tutor. Nah, selain ketiga sumber tadi, ada yang paling bagus yaitu tentunya yang disediakan oleh Kaplan EduPak. Nah,
tips saat berada dalam tahapan ini. Yang pertama, terus berlatih. Yang kedua, menjadwalkan latihan. Yang ketiga, tahu memprioritaskan nilai tes yang ingin ditingkatkan. Nah, jadi pengalaman saya teman-teman, saya harus tes 2 kali dan setelah tes pertama, saya tahu harus memprioritaskan nilai TOEFL IBT karena nilai ini yang paling menunjang admission. Nah, di dalam tes TOEFL sendiri, saya lebih sering berlatih speaking karena di tes pertama, saya mendapat nilai rendah dalam skill ini. Jadi, saya terus melatih diri. Nah, demikian ya guys sharingnya, semoga bermanfaat dan prepare yourself to be the next Fulbrighter.